Bismillah, teman-teman, insya Allah kajian akan kita mulai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ayah, bunda, dan teman-teman semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga guru-guru kita sekeluarga, serta seluruh umat Muslim di dunia. Amin, Allahumma amin. Jazakumullah khair, ahlan wa sahlan kami ucapkan untuk teman-teman sekalian yang telah bersedia meluangkan waktunya di sini untuk kita sama-sama menambah iman kita sejenak di sini. Apa kabar semuanya? Semoga tentunya dalam keadaan yang sehat selalu dan imannya yang terus bertambah. Insya Allah, amin, Allahumma amin. Alhamdulillah, Allah Ta'ala beri kemudahan untuk kita menuntut ilmu bersama di kajian Parenting Atfal Playhouse yang kedua kalinya. Kajian kali ini bertema pengasuhan anak dalam Islam yang Alhamdulillah akan dibawakan oleh Ustadz Abu Salma Muhammad Hafizahullah. Barakallahu fiik Ustadz sudah bergabung dan bersedia meluangkan waktunya di sini. Sebelumnya, izin saya sebagai MC mau reminder untuk ayah, bunda, dan teman-teman semua mengenai adab penuntut ilmu. Yang pertama, bismillah, kita sama-sama mengikhlaskan niat dalam menuntut ilmu. Kedua, berdoa memohon ilmu yang bermanfaat. Ketiga, tidak boleh sombong dan tidak boleh malu dalam menuntut ilmu. Keempat, mendengarkan baik-baik pelajaran yang disampaikan oleh Ustadz. Kelima, mengikat ilmu dengan tulisan. Kemudian, untuk peraturan kajian kali ini, pastikan sudah mute audio masing-masing agar tidak mengganggu berjalannya materi dari Ustadz. Untuk akhwat, silakan matikan kameranya. Untuk ikhwan, dipersilahkan bila mau on kamera. Bila ada pertanyaan yang mau disampaikan via chat Zoom, silakan berikan dengan format nama, kemudian pertanyaan. Silakan gunakan nama asli, karena untuk keperluan pemberian hadiah menarik untuk satu penanya terbaik, yaitu buku mencetak generasi Robbani yang akan diumumkan insya Allah di akhir acara. Kemudian jangan lupa juga untuk memperhatikan adab penuntut ilmu tadi. Baik, insya Allah kita akan mulai kajiannya. Kepada Ustadz, apakah sudah siap? Iya, tes suara saya bisa didengar dengan jelas. Baik, insya Allah sudah aman Ustadz. Izin saya pin dan spotlight juga untuk teman-teman semuanya. Bismillah, sudah siap ya Ustadz berarti? Iya, Oke, ya baik. Bismillah, kepada Ustadz dipersilahkan. nah, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid amma ba'du. Eh, Teman-teman sekalian dari para ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di sore hari ini kita diperkenankan Allah bersua di dalam kajian online yang diselenggarakan oleh teman-teman dari Atfal Playhouse. Dan di sore ini kita akan berbicara tentang materi yang berjudul ya, ini judulnya umum ya, pengasuhan anak dalam Islam. Ya, dan karena ini materi umum, maka ya insya Allah kita akan uh, berbicara juga secara global ya. Namun kita akan memberikan beberapa penekanan ya, terutama perbedaan dari pengasuhan anak menurut Islam dibandingkan pengasuhan-pengasuhan atau pola asuh yang lainnya. Nah, bicara tentang pengasuhan anak dalam Islam, ya kita
awali dulu dengan tahrirul mustalah dulu ini. Ya, khususnya dengan kata pengasuhan. Apa sih yang dimaksud dengan pengasuhan? Ya, kita tahrirul mustalah dulu. Tahrirul mustalah artinya kita berusaha untuk menegaskan makna dari suatu terma atau istilah yang kita gunakan agar kita punya eh, apa kesepahaman yang sama ya. Nah, jika kita bicara tentang pengasuhan ya, secara etimologi pengasuhan itu berasal dari kata asuh. Asuh itu artinya memimpin, mengelola, membimbing. Nah, jadi pengasuhan itu adalah proses interaksi antara orang tua dan anak dalam mendukung nih perkembangan fisik, perkembangan emosi, perkembangan sosial, intelektual dan spiritual semenjak anak dari dalam kandungan sampai dewasa. Sebagaimana yang disebutkan di dalam oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia ya yang dinukilkan dari Sahabat Keluarga. Nah, kata pengasuhan ini ya itu kata yang lebih dekat dan seringkali digunakan ya itu dengan kata parenting. Ya, kata parenting. Nah, jadi parenting ini sebenarnya diksi yang paling dekat adalah kata pengasuhan ya. Dan kita tahu parenting itu berasal dari kata parent ditambahi gerund ing. Artinya di sini adalah the process of raising children and providing them with protection and care in order to ensure their healthy development into adulthood. Jadi yang dimaksud dengan parenting adalah proses di dalam membesarkan anak, ya, di dalam uh, mengasuh dan membesarkan anak dan menyediakan mereka dengan perlindungan dan perhatian dalam rangka untuk memastikan perkembangan kesehatan mereka menuju kepada kedewasaannya. Nah, di dalam bahasa Arab seringkali digunakan kata tarbiyah. Meskipun juga bisa digunakan kata yang lain seperti ta'dib, ta'lim, tadris, tansyiah, tanmiyah dan yang lain sebagainya. Tapi seringkali yang digunakan oleh ulama kita terutama ketika menyusun atau menulis buku dengan kata tarbiyah seperti tarbiyatul aulad atau tarbiyatul abna. Ya banyak mau menggunakan kata tarbiyah. Dan kalau kita bicara tentang definisi tarbiyah itu panjang ya. Dan dalam waktu yang singkat ini uh, tentunya kalau kita bahas tentang makna dari tarbiyah ini ya itu kita akan memakan waktu cukup panjang. Namun secara ringkasnya ya yang dimaksud dengan tarbiyah itu adalah kullu amaliyatin au majhudin au nasyatin ya. Jadi setiap amal, setiap perbuatan atau setiap effort ya upaya atau setiap aktivitas ya yang apa namanya? Yu'atsiru fi quwatil insan yang memberikan pengaruh kepada potensi atau kekuatan manusia ya au takwinihi atau perkembangannya wa kullul wasilati allati tusaidul insan ala baqaihi atau setiap sarana, setiap cara ya atau metode yang dapat menolong atau menyokong manusia agar manusia itu ya bisa langgeng, bisa lestari ala baqaihi. Ya artinya manusia itu dia bisa pelestari ya wastimrorihi dan juga continue berkesinambungan ya. Jadi tidak punah ya bi baqai qiyamihi yaitu dengan cara menjaga value-nya, nilainya. Ya, karena manusia itu adalah makhluk yang berharga. Wa adatihi dan juga termasuk kebiasaan-kebiasaannya wa nadhamihi as-siyasa dan juga berkaitan dengan aturan-aturan siasa ya, namanya pengaturan uh, dari kehidupannya. Ya, memang siasa seringkali diartikan politik ya, tapi yang dimaksud di sini secara umum ya. Ya, wal ijtimaiyah dan juga secara aturan-aturan secara sosial, ya, komunal, wal iktisodiyah dan secara ekonomi. Jadi inilah yang dimaksud dengan tarbiyah, ya.
Memang kalau kita perhatikan kata tarbiyah itu, asal katanya sama dengan kata Rob. Allah kita sebut dengan Rob. Ya, Rabbuna. Allah Rob kita. Akar katanya sama dengan kata Rob. Dan secara bahasa makna Rob itu sebagaimana kata para ulama kita, ya adalah insya'u syai' halan fahalan ila haddit tamam. Yaitu menghantarkan sesuatu sedikit demi sedikit sampai ke tingkat optimalnya. Jadi di situ ada proses menuju kepada ya keoptimalannya. Tapi dengan step by step, dengan langkah demi langkah sedikit demi sedikit. Itulah tarbiyah. Nah, jadi ketika kita bicara tentang pengasuhan di sini, berarti di dalam proses pengasuhan atau parenting atau tarbiyah ini adalah kita hendak menghantarkan anak kita menuju kepada tingkat optimalnya. Ya, kita berusaha untuk memaksimalkan ya anak-anak kita agar mereka dapat berkembang dengan baik. Entah itu fisiknya, emosinya, kemudian sosialnya, intelektualnya, dan termasuk spiritualnya. Ya, agar mereka bisa menjadi makhluk yang berguna. Nah, ini makna secara umum ya. Baik. Jadi pengasuhan yang kita maksud di sini tentunya pengasuhan Islam, ya. Karena agama kita Islam agama sempurna, agama fitrah. Islam adalah agama yang sempurna. Berarti pengasuhan Islam di sini adalah pengasuhan yang memang berlandaskan kepada konsep Islam. Islam itu tegak di atas Al-Quran dan Sunnah. Di atas kalamullah, firmannya Allah, dan kalamu Rasulullah. Di atas sabdanya Nabi yang mulia alaihissalam. Karenanya pengasuhan atau parenting kita tidak bisa lepas dari tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Dan agama Islam agama yang sempurna. Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah." Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian ya agama kalian ini. Aku telah sempurnakan kata Allah Subhanahu wa taala ya. Wa atmamtu ni'mati dan aku telah lengkapi nikmat ya, nikmatku untuk kalian dan aku ridhoi Islam sebagai agama bagi kalian. Dan satu-satunya agama yang Allah ridhoi adalah Islam ya. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Selain Islam, maka itu agama yang batil. Sebagaimana satu-satunya Rob, satu-satunya sesembahan kita, ilah kita hanya Allah. Selain Allah batil. Dan satu-satunya Rob kita dan sesembahan kita ini hanya punya satu agama yang Allah turunkan, yaitu Islam. Dan itulah agama yang benar. Agama yang secara maknanya Islam itu adalah al-istislamu lillahi bitauhid. Yaitu kita menundukkan diri dan memasrahkan diri kepada Allah dengan cara mentauhidkannya. Wal inqiyadu lahu bita'ah. Dan kita tunduk dengan cara menaatinya. Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Dan berlepas diri dari kesyirikan dan ya para pelakunya. Jadi kita harus yakin agama kita ini agama yang sempurna. Mulai dari urusan kita bangun tidur sampai kembali lagi ke tidur, itu tidak lepas dari urusan Islam. Bahkan urusan private saja, urusan personal saja, itu juga diatur di dalam agama kita. Apalagi urusan-urusan yang lebih gede daripada itu. Karenanya tidak berlebihan apabila sahabat Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, beliau sampai mengatakan, "Tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ta'irun yuqallibu janahaihi fil hawa'i ya fil hawa'i illa wa huwa yadhkuruna minhu ilman." Ya, sampai-sampai sahabat Abu Dzar mengatakan, "Tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan kami. Ya, beliau wafat meninggalkan kami. Wa ma ta'irun dan tidaklah seekor burung yuqallibu janahaihi yang mengepakkan kedua sayapnya fil hawa di udara illa wahwa ya melainkan beliau yaitu Nabi SAW yadhkuruna minhu ilman. Ya, melainkan Nabi SAW sudah menyebutkan ya ilmunya kepada kita, menerangkan ilmunya kepada kita. Ya. Kemudian beliau berkata, Nabi SAW bersabda, ya faqala sallallahu alaihi wasallam, ya ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannati wa yubaidu minan nari illa waqad buyyina lakum.
Kata Nabi SAW, ya, tidaklah ada sesuatu yang dapat mendekatkan kepada surga dan menjauhkan dari neraka, melainkan telah dijelaskan kepada kalian. Artinya segala sesuatu yang dapat mendekatkan seseorang ke surga dan menjauhkan dari neraka, udah dijelaskan oleh Nabi SAW. Dan tujuan kita melakukan pendidikan atau pengasuhan kepada anak kita untuk apa sih sebenarnya? Agar kita bisa selamat di dunia dan di akhirat. Kita bisa berkumpul di dunia dan dikumpulkan lagi di surganya Allah. Agar kita bisa dijauhkan dari siksanya Allah, dari murkanya Allah, dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Dan jalan-jalan yang dapat mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari neraka udah diterangkan di dalam agama kita. Apalagi berkaitan dengan masalah pengasuhan atau parenting, ya, atau tarbiyah, maka tentunya sudah dijelaskan. Nah, jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau kita perhatikan, berarti pengasuhan di dalam Islam itu punya tujuan yang spesifik, yang itu berbeda dengan, ya, pengasuhan-pengasuhan atau pola asuh yang lainnya. Apa tujuan spesifik dari pengasuhan atau pendidikan atau tarbiyah atau parenting kita? Ya tidak lain dan tidak bukan adalah berangkat dari konsepsi bahwasanya kita ketika diciptakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita diletakkan di bumi ini sebagai, ya, bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji kita, ya, siapa yang layak untuk mendapatkan, ya, eh, ganjaran darinya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita bukan untuk kesia-siaan. Nggak mungkin sang pencipta menciptakan makhluknya itu cuman main-main atau iseng-iseng. Tidak mungkin. Ya, berarti ada tujuan yang besar di dalam penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena ya Allah menciptakan kita, Allah letakkan tujuan yang besar, yaitu apa? Untuk mengenalnya dan beribadah hanya kepadanya. Berarti kita hadir di muka bumi ini, tujuan kita untuk mengenali Allah. Dan Allah udah bekali dengan fitrah. Dan Allah udah bekali dengan adawat li ta'allum, instrumen untuk belajar, pendengaran, penglihatan, dan pemahaman. Agar kita bisa semakin mengenali Allah melalui ciptaannya. Ya. Nah, jadi dari sini jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bisa kita ambil kesimpulannya berarti tujuan Allah, ya, menciptakan manusia untuk beribadah. Dan ketika Allah menciptakan manusia, Allah Subhanahu wa taala tidak serta-merta berikan kewajiban atau beban taklif untuk beribadah, tapi diberikan kesempatan bagi manusia tersebut untuk berkembang, bertumbuh sehingga memiliki kemampuan untuk bisa beribadah. Karenanya Allah ketika menciptakan anak dari bayi, ya, itu dalam kondisi baroah, artinya terbebas dan terlepas dari tanggung jawab dari dosa dan dari taklif sampai dia dewasa, ya. Nah, berarti tugas kita adalah, ya, menjaga, karena itu anak amanat dari Allah, dititipkan kepada kita sebagai orang tuanya agar kita memprepare mereka agar mereka bisa menjadi hamba Allah yang seutuhnya. Dan kita yakin, kita sadar anak kita itu ciptaan Allah. Berarti ciptaan Allah milik Allah, bukan milik kita. Mereka adalah titipan, amanat dari Allah yang harus kita jaga, harus kita pelihara, kita lindungi, ya. Dan harus kita didik mereka dengan pendidikan yang baik. Kita asuh mereka dengan pengasuhan yang benar. Nah, dari sini berarti tujuan pengasuhan kita adalah kita ingin mengembalikan mereka kepada penciptanya, kepada Allah, ya. Dan ketika kita kembalikan dalam kondisi yang sebaik-baiknya. Nah, untuk itulah tugas kita di muka bumi ini adalah mengaitkan dan menautkan anak kita dengan penciptanya. Jadi tujuan pengasuhan di dalam agama kita dalam Islam adalah untuk menautkan dan mengaitkan anak dengan Allah. Apa yang ditautkan dan dikaitkan dengan Allah? Ya, ibaratnya kita membangun attachment nih. Attachmentnya anak pertama kali
adalah kepada penciptanya. Kita tautkan dulu hatinya, kita kaitkan dulu hatinya kepada Sang Pencipta. Dan hati anak itu ketika lahir itu bersih, Sudah, ya. Dek. Sudah nih, ada. Jadi hatinya anak itu bersih, ya. Jadi mereka apa namanya eh, belum ada di dalam hatinya itu kontaminan-kontaminan, keburukan-keburukan. Nah, tugas kita adalah menjaga agar hatinya tetap bisa terjaga kebersihannya, fitrahnya bisa tetap terpelihara. Dan tugas kita adalah senantiasa menautkan hatinya dengan Allah, dengan menjaga fitrahnya dan menumbuhkan imannya, muraqabatullah, tawakal, syukur, dan seterusnya. Bagaimana cara kita menautkan hati anak dari semenjak kecil? Yaitu dengan cara kita memperlakukan anak dengan penuh kasih sayang. Karena anak belajar tentang kasih sayang penciptanya melalui orang tuanya. Itulah kasih sayang yang konkret, yang pertama kali bisa dirasakan oleh sang anak. Karena Allah sudah menanamkan di dalam diri orang tua itu rasa cinta, kasih sayang kepada anak. Dan kasih sayang itulah harus diwujudkan kepada sang anak tadi. Kemudian orang tua senantiasa ya menautkan pendengarannya dengan Allah dengan cara tasmi' wa talqin sedini mungkin dengan kalimat thayyibah dan Al-Qur'an. Sehingga mereka akan terbiasa ya diperdengarkan dengan kalimat-kalimat thayyibah sehingga itu akan merasuk ke dalam hatinya yang bersih yang suci akan semakin terjaga. Tapi kalau dari kecil sudah terbiasa mendengarkan kata-kata yang enggak baik, maka itu juga akan mempengaruhi dirinya. Baru kemudian menautkan lisannya, ya. Jadi ketika anak sudah waktunya belajar bicara, sebagaimana kata Ibnu Qayyim, maka ditalkin dengan kalimat-kalimat thayyibah. Kalimat yang paling thayyib adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Ya. Nah, kemudian ajarkan tentang zikir-zikir yang pendek, ya alhamdulillah, masya Allah, Allahu Akbar, subhanallah, ya. Nah, ini diantara cara untuk menautkan lisan. Baru kemudian menautkan anggota tubuhnya, ya dengan Allah. Kita jelaskan tangan kamu, kaki kamu, semuanya itu adalah milik Allah, titipan Allah, nak. Jadi Allah berikan kepada kita agar bisa kita gunakan dengan cara yang baik. Jadi tubuh kita ini diberikan Allah untuk ketaatan, bukan untuk kemaksiatan. Makanya orang-orang yang bermaksiat di dalam Al-Quran dikatakan man zalama nafsahu, orang-orang yang menganiaya dirinya sendiri. Nah, itu tujuan pengasuhan. Nah, kemudian yang perlu kita pahami dulu, ada dua sisi pendidikan atau pengasuhan atau parenting di dalam Islam. Ya, agar kita tidak salah kaprah. Sebagaimana tadi diterangkan, Islam sudah sempurna. Ya, tapi di sini ada dua aspek, ada dua sisi. Pertama, sisi dalam hal kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip. Maka ini suatu hal yang sudah sempurna, sudah dijelaskan secara detail hal-hal yang berkaitan dengan prinsip-prinsip pendidikan pengasuhan dan kaidah-kaidahnya. Artinya, kita nggak perlu lagi menengok di konsep-konsep yang lain. Teori-teori yang ada. Di dalam agama kita udah sempurna, kaidah-kaidah dan prinsip-prinsipnya. Tapi ada sisi yang kedua dalam hal praktek dan teknik. Maka ini adalah suatu hal yang sifatnya fleksibel. Ya, artinya ini boleh dilakukan sesuai dengan urf, sesuai dengan adah, kebiasaan, atau bisa diambil dari hasil pengalaman, experience, ya riset atau penelitian, observasi, dan lain-lain. Ya, contohnya begini misal, wanita secara kaidah udah diterangkan tentang ya kewajiban untuk menutupi auratnya. Di antaranya adalah dijelaskan tentang bagian-bagian yang wajib ditutupi seluruh tubuhnya. Kecuali telapak tangan dan wajahnya. Ini pun juga khilaf. Kemudian pakaian itu tidak membentuk tubuhnya, apa artinya tidak ketat. Pakaian itu juga tidak transparan. Artinya pakaian itu mau dari bahan kain apapun, selama memenuhi syarat yang tadi yang disebutkan, maka boleh-boleh saja. Jadi tidak mesti harus dari bahan ini, kain ini, itu nggak mesti. Artinya ini suatu hal yang sifatnya fleksibel. Ya, yang penting auratnya tertutup sempurna.
Nah ini juga sama ini. Ketika contoh misalnya ya, saya pernah ditanya pada saat manasik umroh oleh salah seorang jamaah, Ustadz, bagaimana tuntunan Nabi ketika memasang kain umroh? Caranya. Yang kita tahu, yang kita dapati, keterangan dari Nabi SAW adalah penjelasan tentang kain umroh itu adalah 2 lembar kain yang tidak berjahit, ya, yang tidak berjahit. Kemudian 2 lembar kain ini yang satu dipakai sebagai sarung untuk menutup bagian bawah. Ini kita ngomong kain apa baju ihram buat laki-laki ya. Kemudian yang satu adalah sebagai selendang, rida. Jadi ada izar, sarung dan ada rida. Rida itu selendang yang diselendangkan ke tubuh untuk menutupi bagian tubuh atas. Ya. Nah, tapi Nabi SAW tidak menerangkan harus dari kain ini. Enggak, artinya bebas, kain apa saja. Kain handuk boleh, kain katun boleh, kain wol boleh, kain apa aja boleh, asalkan tadi tidak berjahit. Ya. Dan kemudian juga tidak mesti harus warna putih. Warna putih itu adalah keutamaan, afdol. Artinya apabila ada orang yang tawaf, ihram, pakai kain warna hitam, itu sebenarnya sah-sah saja. Tapi memang ya nanti bisa menimbulkan ini ya, fitnah ya. Karena ini orang semua pakai putih, dia sendiri pakai hitam, syuhrah. Ya. Nah tapi misalnya nih, misal nih, ada orang ya, dia datang dari jauh, kemudian udah berihram, kemudian dia pakai baju ihramnya itu kemudian kotor, kena najis, dan dia tidak punya baju ihram lagi. Sementara dia cuma punya sarung nih misalnya. Sarung, kemudian sarungnya dia potong, dia gunting, dia menjadi 2 bagian. Yang satu dia pakai buat menutup bawah, satu menutup atas. Itu suatu hal yang boleh-boleh saja. Secara asal sah. Ya. Nah, makanya dalam hal ini ada hal-hal yang bersifat ya yang fleksibel di dalam hal tekniknya praktek. Sama seperti misalnya kita diperintahkan untuk berbicara dengan bicara yang baik, ya. Apa qaulan ma'rufah, apa qaulan layyinah, bicara dengan lemah lembut. Nah, ini semua juga dikembalikan kepada apa? Kepada urf, kebiasaan. Bisa jadi kelemah lembutan orang-orang timur yang ada di Maluku, di Papua, itu dianggap orang-orang Jawa Tengah misalnya, itu kasar. Karena mereka bicara dengan intonasi tinggi, seperti teriak-teriak. Padahal memang gaya bicaranya. Ya, jadi kita nggak bisa menilai hanya karena intonasi, dialek, gaya bicara, wah ini berarti orang-orang yang kasar. Enggak. Demikian pula orang yang ngomongnya lembut, pelan, kalem, belum tentu perkataannya dikatakan perkataan yang ma'ruf. Bisa jadi perkataan yang buruk ya. Nah, karena itulah di sini yang wajib kita pahami, demikian pula dalam pengasuhan ada hal-hal yang sifatnya kaidah-kaidah dan prinsip ini yang perlu kita pelajari dan kita pahami. Ada hal-hal yang sifatnya praktek dan teknik. Praktek dan teknik ini berangkat dari kaidah dan prinsip yang udah ada. Ya, agar tidak keluar dari kaidah dan prinsip yang menjadi koridor. Itulah pengasuhan di dalam agama kita, Islam. Ya. Nah, jadi ada 5 kunci penting di dalam pengasuhan Islam atau parenting Islam. Ini tidak dimiliki oleh pengasuhan yang lainnya. Karena kunci penting inilah parenting Islam itu dibangun. Pertama adalah apa? Parenting Islam itu dilakukan lillah karena Allah. Berarti pengasuhan yang kita lakukan itu bagian dari ibadah. Karena kita mengajak anak kita menuju kepada Allah. Itu bagian dari dakwah. Karena dakwah itu artinya ad-da'watu ilallah, mengajak kepada Allah. Maka kita lakukannya karena Allah. Ya. Dan kita tahu ya, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, maka lillahi yabqa. Ya, sebagaimana kata Imam Malik rahimahullah. Segala sesuatu yang dilakukan karena Allah akan langgeng. Jadi harus ikhlas karena Allah. Dengan lillah inilah kita akan menjadi semakin kuat ketika menghadapi kelelahan-kelelahan pada saat kita mengasuh anak kita. Kita capek, kita lelah, tapi karena lillah kita menjadi kuat. Karena kita tahu Allah tidak akan menyia-nyiakan lelah kita. Kemudian billah, artinya dengan selalu meminta pertolongan Allah, isti'anah kepada Allah. Karena kita sadar diri kita ini makhluk yang lemah, fakir, nggak punya apa-apa. Dan satu-satunya yang bisa menolong kita adalah pencipta kita. Karenanya di dalam mengasuh anak, kita harus banyak-banyak meminta tolong kepada Allah. Kita nggak bisa mensolehkan anak kita, Allah yang bisa mensolehkan. Karenanya
ketika kita mendidik mereka, kita harus senantiasa mengiringi dengan meminta tolong kepada Allah. Agar Allah berikan kita kekuatan, Allah berikan kita ilmu, Allah berikan kita taufik. Demikian pula Allah berikan hidayah kepada anak kita. Kemudian fillah, di jalan Allah. Artinya pengasuhan yang kita lakukan itu harus benar-benar kita lakukan berada di atas jalan Allah. Berarti harus ada ilmunya agar tidak melenceng dari jalan Allah. Malah bisa berada di atas jalan musuh-musuh Allah. Jalannya orang kafir atau bahkan jalannya syaitan. Wal'iyadzubillah. Karenanya parenting atau pengasuhan kita harus berada di atas jalan Allah Azza wa Jalla. Kemudian ma'allah, yaitu selalu menyertakan Allah di dalam segala amaliyah atau aktivitas kita. Agar apa? Semua aktivitas kita itu selalu ya bersamai Allah, yaitu muraqabah. Dan ini harus kita lakukan, ya. Ketika kita hendak melakukan sesuatu, ya, kita selalu menganggap ya dan menghadirkan Allah selalu memperhatikan kita, mengawasi kita. Jadi kita selalu ya menyertakan Allah di dalam aktivitas kita. Misalnya seorang ibu hendak menyusui anaknya. Ya, dia mengucapkan bismillah, dia lakukan ikhlas karena Allah. Dia minta tolong kepada Allah, ya Allah, jadikanlah air susuku ini air susu yang lancar, yang menyehatkan, dan jadikanlah anakku ini anak yang sehat, ya. Terus kemudian dia juga berupaya untuk bisa berada di atas jalan Allah, ya. Jadikanlah anak-anakku ini calon-calon mujahid di jalan Allah, ya. Dan kemudian dia banyak menyebut nama-nama Allah. Ya nak, sambil menyusui, alhamdulillah ya nak, Allah berikan kita rezeki, Allah berikan kita kemudahan dan lain sebagainya. Ya nak, ya Umi dalam keadaan sehat, Allah yang berikan kesehatan sehingga Umi bisa memberikan kamu air susu dan seterusnya. Itu kita senantiasa menyertakan ya Allah di dalam semua aktivitas kita. Nah, kemudian ala amrillah, di atas perintah Allah. Artinya kita selalu berupaya di atas ketaatan, di atas perintah Allah di dalam pengasuhan tersebut. Ya. Ini adalah 5 kunci penting yang harus ada di dalam pengasuhan Islam atau parenting Islam. Baik, sekarang baru kita bicara tentang ya sebenarnya langkah-langkah atau kaidah-kaidah di dalam pengasuhan itu banyak ya. Tapi untuk mempermudah, saya di sini mengambil akronim dari kata parenting itu sendiri. Ya, 9 langkah penting di dalam parenting. Dari kata parenting itu sendiri. Ini yang kita bahas ya, insya Allah. Yang pertama, P-nya di dalam parenting Islam itu adalah perbaikan diri sendiri sebelum memperbaiki orang lain. Ya, kemudian yang kedua adalah melakukan afeksi sebelum kognisi. Menyentuh hati sebelum menyentuh akal. Yang ketiga, rahmah, kasih sayang dan ramah sebelum kita bersikap tegas. Yang keempat, kita empati dulu sebelum kita melakukan evaluasi. Yang kelima, nasihat setelah memberi teladan. Artinya teladan dulu baru memberikan nasihat. Ya. Kemudian yang keenam, ya harus dengan ta'awun, kerjasama dan teamwork antara suami dan istri. Kemudian baru orang tua dan anak. Kemudian yang ketujuh, ilmu dulu sebelum amal agar kita tidak tersesat. Ya. Nah, kemudian 8, ya harus ada nizam, aturan-aturan atau rules dan ihtimam atau perhatian. Baru kemudian yang terakhir, ya last but not least adalah menerapkan ganjaran-ganjaran yaitu dalam bentuk reward and punishment. Nah, ini yang kita bahas secara ringkas di sore hari ini. Nah, jadi langkah yang pertama adalah perbaikan diri sebelum perbaikan orang lain. Ya, ini sebagaimana dikatakan ya oleh Syekh Abdul Latif Al-Ghamidi di dalam Yami'a Fikrah li Tarbiyatil Usrah. Beliau mengatakan fa inna min aujabil wajibati wa a'dhamil mas'uliyati wa akbaril amanati, ya. Sesungguhnya di antara kewajiban, tanggung jawab dan amanat terbesar bagi seorang muslim adalah ya amanah tarbiyatil muslim li ahli baitihi, yaitu amanat di dalam mendidik keluarganya, ayah, anak dan istrinya. Mubtadi'an binafsihi, yang dia memulainya dari dirinya sendiri. Ya, wa muthniyan biman ya'ul. Baru kemudian yang kedua dengan orang yang berada di bawah tanggungannya. Adnahu fa adnah, mulai dari yang terdekat.
Sebagaimana firman Allah, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa neraka. Allah menyeru pertama kali anfusakum, dirimu terlebih dahulu. Baru kemudian wa ahlikum. Dan alangkah benarnya ucapan seorang salaf yang mengatakan, liyakun awwala ya islahika li baniya islahuka li nafsika fa inna uyubahum ma'qudatun bi'aibika fal hasanu indahum ma fa'alta wal qabihu indahum ma tarakta. Hendaknya pertama kali caramu mensolehkan anakmu dengan cara kamu mensolehkan dirimu sendiri. Karena aib mereka itu terikat dengan aibmu. Di dalam lafaz yang lain dikatakan fa inna uyunahum ma'qudatun bi'ainika. Karena mata mereka itu terpaut dengan dirimu. Makanya anak itu ketika memahami baik buruk fal hasanu indahum ma fa'alta. Yang baik itu bagi mereka apa yang engkau kerjakan. Wal qabihu ma tarakta. Yang buruk itu apa yang engkau tinggalkan. Ya. Jadi harus diawali dengan diri kita pertama kali. Karena seseorang akan sulit bisa merubah orang lain kalau dia nggak mampu untuk merubah dirinya. Baru kemudian yang kedua, pendekatannya adalah afeksi sebelum kognisi. Ini metode yang dilakukan oleh para nabi dan para rasul dan orang-orang saleh, termasuk Luqman alaihissalam yang Allah abadikan di dalam Al-Quran. Kita ambil contoh misalnya bagaimana Nabi SAW mengajari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhumah. Ya, beliau beberapa kali memanggil Abdullah bin Abbas dengan sebutan penuh dengan kasih sayang, sapaan-sapaan yang baik. Ya gulam, wahai nak, ini sapaan nih. Ya, sapaan penuh dengan kelembutan, berarti menyentuh hati. Inni u'allimuka kalimat. Aku akan ya mengajarkan kamu suatu kalimat. Nah, ini itu mengajak anak ya untuk iltifat. Artinya iltifat itu dia ketika dipanggil, dia menoleh, kemudian digali rasa ingin tahunya. Nah, aku ingin mengajarin kamu satu kalimat. Dia penasaran apa yang akan diajarkan. Nah, itu ya akan menyentuh akalnya. Atau ya gulam, inni muallimuka kalimatin fahfadhunna. Wahai nak, aku akan ajarkan kamu suatu sejumlah kalimat, ya maka hafalkanlah kalimat tersebut. Atau ya gulayim, bentuk tasgir. Ya bentuk tasgir itu artinya ya isim atau kata dijadikan sagir dijadikan kecil. Contoh kitab menjadi kutayib. Ya, kitab, buku menjadi kutayib, buku kecil. Ya. Jadi gulam menjadi gulayim, anak kecil maksudnya. Ihfad anni kalimat hafalkan dariku yaitu sejumlah kalimat la'allaha an yanfa'aka bihinna. Mudah-mudahan kalimat itu bisa memberikan kamu manfaat. Atau Nabi mengatakan ya gulam, ala uallimuka syai'in yanfa'ukallahu bihi. Wahai nak, ya maukah engkau aku ajarkan tentang sesuatu yang yang akan memberikan manfaat kepadamu dengannya. Nah, ini semua adalah uslub tahbib ya. Kata Syekh Al-Ghamidi, uslub tahbib. Tahbib artinya menjadikan anak senang, menjadi anak itu cinta, hub ya. Wa targhib, menjadikan anak itu terdorong, termotivasi ya. Katakan uslub tahbib wa targhibis sabi fil ilmi. Yaitu uslub cara untuk menumbuhkan cinta dan mendorong anak kecil di dalam ilmu wa hubbi talabih, dan mencintai menuntut ilmu wa ahlihi, dan mencintai ahli ilmu. Wal julusi fi mujalasatihim, dan mereka senang untuk bermajelis atau duduk di dalam majelis-majelis mereka para ulama, li akhdil ilmi minhum, dalam rangka untuk mengambil ilmu dari para ulama. Nah, ini diantara caranya. Nah, metode Nabi ini metode pendidikan yang sempurna, ada afeksi dan kognisi. Ya, makanya Syekh Adil Al-Ghamidi mengatakan sebutan sapaan ya gulam fihi talattuf ma'asibyan. Ya, di dalam metode ini mengandung kelemah lembutan terhadap anak-anak. Demikian pula Luqman alaihissalam yang sebelum memberikan nasihat, beliau memanggil dengan kasih sayang, ya bunayya, wahai nak. Yaitu efektif ya. Baru kemudian beliau sampaikan nasihatnya, la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Jangan kamu menyekutukan Allah, nak. Nah, baru kemudian dirangsang akalnya. Kenapa? Karena menyekutukan Allah termasuk kezaliman yang besar, ya. Ini metode Islam. Metode pendidikan dan pengasuhan Islam. Sentuh dulu hatinya sebelum menyentuh ya kognisi atau
akalnya. Nah, kemudian yang ketiga adalah dahulukan rahmah, menunjukkan kasih sayang sebelum bersikap tegas, alih-alih keras. Karena keras bukanlah karakter daripada Islam, tapi bersikap tegas. Makanya Allah ketika berbicara tentang Nabi kita, ya berkenaan dengan kelemah lembutannya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum." Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu wahai Muhammad berlaku lemah lembut. Artinya, kelemah lembutan Nabi itu tidak lepas dari rahmat atau kasih sayang Allah. Kemudian Allah mengatakan, "Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min haulik." Sekiranya engkau wahai Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam bersikap keras, kaku lagi berhati kasar, tentulah mereka akan menjauhkan diri dari sekelilingmu. Nggak mau dekat dengan kamu. Karena tabiat manusia nggak suka dengan orang yang kaku, yang keras. Ini menunjukkan Islam agama yang rahmatan lil alamin, penuh dengan kasih sayang bagi semesta alam. Kemudian kita lihat nih, ya di kata basmalah yang merupakan adab pertama yang Allah ajarkan. Artinya sebelum baca Quran kita baca basmalah. Sebelum kita melakukan sesuatu kita baca basmalah, bismillah, dengan menyebut nama Allah. Nah, itu biasanya digandengkan dengan dua nama Allah yang mengandung sifat rahmah, yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Sama-sama sifat penyayang, tapi bedanya Ar-Rahman kasih sayang yang universal, yang lebih luas kepada seluruh makhluknya, hatta orang kafir. Ar-Rahim adalah kasih sayang yang spesifik, yang khusus bagi orang-orang beriman. Kemudian juga Nabi SAW adalah sosok yang rahim, ya, sosok yang penuh dengan kasih sayang. Dan pertama kali kasih sayang Allah yang dipelajari oleh anak-anak adalah kasih sayang orang tuanya. Itulah bentuk konkret kasih sayang Allah kepada anak. Dan Nabi juga mengatakan, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi tak akan disayangi. Ya, artinya supaya anak belajar kasih sayang, maka ya sayangi mereka. Ya, sebagaimana kisah Al-Aqra bin Habis yang mengunjungi Nabi, kemudian terheran-heran ketika melihat Nabi suka menciumi ya cucunya, yaitu Al-Hasan dan Al-Husain. Kemudian beliau mengatakan, ya Rasulullah, ya, li asyra walad, aku punya 10 anak, ya. Kemudian kata beliau, wa ma qabaltu ahadan minhum, dan tidak ada satupun yang aku ciumi. Kemudian Nabi menoleh kepada Al-Aqra bin Habis. Nabi mengatakan, man la yarham la yurham. Siapa yang enggak menyayangi enggak akan disayang. Karena itu rahmah, cara efektif membangun koneksi dan pijakan kuat sebelum melakukan koreksi. Karena kasih sayang inilah ya, seseorang akan semakin erat koneksinya. Ketika koneksinya erat, maka akan mudah ketika orang tersebut melakukan kekeliruan untuk dikoreksi. Karena kaidahnya koneksi sebelum koreksi. Karenanya pendidikan karakter agar anak menjadi lemah lembut dan belajar kasih sayang Allah, maka pertama kali melalui kasih sayang siapa? Orang tuanya. Nah, itu adalah konsep pengasuhan Islam. Kemudian yang keempat, empati sebelum evaluasi. Ya. Jadi al-'atf ya, mengajarkan anak untuk belajar berempati. Dan kita sendiri sebagai orang tua harus berempati sebelum kita ya muhasabah, mengevaluasi ya mereka. Nabi SAW mengatakan, "Mathalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasadi." Perumpamaan orang-orang beriman dalam cinta, kasih sayang, dan kelemah lembutan itu seperti satu tubuh. Idza ishtaka minhu 'udhun tada'a lahu sa'irul jasadi ya bisa'ri wal humma ya. Ini kayaknya ada salah ketik gitu ya. Nah, jadi apabila ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuhnya juga akan turut merasakan susah tidur, ya. Apa namanya? Bisahri wal humma, yaitu akan menjadi terjaga dan akan menjadi demam. Ini menunjukkan orang mukmin itu seperti satu tubuh. Artinya satu tubuh itu ya kalau satu sakit, yang satu merasa ikut sakit, itu empati. Dan Nabi SAW mengajak kita untuk berempati kepada sesama mukmin, apalagi anak kita ini. Demikian pula Nabi mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah dikatakan sempurna keimanan salah seorang dari kalian sampai dia mencintai sesuatu bagi saudaranya seperti yang ia cintai sesuatu itu untuk dirinya sendiri.
Jadi dia kepengen apabila ada sesuatu yang baik untuk dirinya, maka sesuatu itu ada pada saudaranya. Itu empati. Demikian pula Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Faman ahabba an yuzahzaha 'anil nar ya wa yadkhulal jannata." Siapa yang ingin dijauhkan dari neraka, kemudian dimasukkan ke dalam surga, apa kata Nabi SAW? Falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir. Hendaknya dia ketika mati, hendaknya dia mengangankan ketika mati dalam keadaan beriman kepada Allah. Waliyati ilan nasil ladzi yuhibbu an yu'ta ilaihi, dan hendaknya dia mendatangi manusia atau memperlakukan manusia sebagaimana ia senang untuk didatangi atau diperlakukan. Ya. Nah, ini juga empati. Nah, artinya Anda harus belajar berempati kepada anak Anda. Sebelum Anda mengevaluasi, kenapa sih kamu kok gini, kenapa sih kamu kok begitu? Sebelum kita evaluasi dia, kenapa nak kok nggak mau dengerin Umi, kenapa nak kamu kok ini dan itu. Kita empati dulu, cari tahu dulu, berusaha memahami dulu apa yang sedang dia alami. Ya. Dan kita sebagai orang tua seharusnya lebih bisa berempati. Karena kita pernah menjadi anak-anak. Jangan sebaliknya kita menuntut anak-anak itu ngertiin kita, orang tua, padahal mereka masih anak-anak dan mereka belum pernah menjadi orang tua. Kita pernah menjadi anak-anak gitu loh. Nah, kita lanjutkan ya karena waktu kita yang sempit. Kemudian nasihat setelah memberikan teladan. Artinya, ya, kita wajib menasihati anak, tapi nasihat itu tidak efektif tanpa kita awali dengan contoh dan teladan. Makanya dikatakan al-uswatul hasanah ablagh wa anfa min alafil mawaid. Teladan yang baik itu lebih gamblang dan lebih efektif daripada ribuan nasihat, ya. Nah, kemudian juga dikatakan wa innal muallima la yastati'u an yurabbiya talamidahu 'ala al-fadail illa idza kana huwa fadilan. Ini kata Syekh Muhammad Bashir Al-Ibrahimi. Seorang pendidik nggak akan bisa mendidik muridnya atau anaknya di atas keutamaan kecuali pendidik itu haruslah orang yang fadil, orang yang memiliki keutamaan. Wala yastati'u islahahum illa idza kana huwa salihan. Dia juga nggak akan mampu untuk mengislah, membenahi anak-anaknya kecuali dia sendiri orang yang saleh. Ya, li'annahum ya'khuduna minhu bil qudwati aktsar mimma ya'khuduna minhu bitalqin. Karena anak-anak itu lebih condong mengambil dari gurunya atau orang tuanya berupa contoh keteladanan ketimbang mengambil cuman sekedar talqin, ucapan-ucapan dari gurunya, gitu loh. Ya, karenanya kalau Anda memberikan nasihat berbusa-busa nggak didengarkan, bisa jadi karena kita belum menjadi contoh yang baik bagi mereka. Ya, kaidahnya adalah al-uswatul hasanah muqaddam. Ya, ala al-mau'izatul hasanah. Contoh yang baik lebih dikedepankan sebelum kita memberikan nasihat yang baik. Kemudian yang keenam, ta'awun dan teamwork. Ini penting ini. Ya, dan ini memang ada bahasanya cukup panjang sebenarnya. Jadi kita ambil dari kata ta'awun ini misalnya. Artinya suami istri harus bekerja sama. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Hendaknya kalian saling bekerja sama di dalam kebajikan dan ketakwaan. Mendidik anak termasuk kebajikan dan ketakwaan. Ketika bekerja sama, kuncinya pertama, harus ada tujuan yang jelas. Tujuannya harus jelas. Tujuan Anda menikah, tujuan Anda mendidik anak, itu apa? Harus jelas. Kemudian harus ada aturan yang jelas. Ada tujuan, nggak ada aturan, harus tahu arahnya. Afwan. Ya, tujuan yang jelas baru harus tahu arah yang jelas. Artinya, ya, untuk menuju ke suatu tujuan, kita harus tahu arah. Kita harus punya navigasi. Ya, percuma punya tujuan tapi nggak tahu arah. Berarti apa? Disorientasi dia. Jadi harus tahu arah. Berarti dia harus punya ilmu di situ. Kemudian harus punya aturan yang jelas. Ya, punya tujuan, tahu arah, tapi nggak punya aturan, bahaya. Bisa menerjang ke sana kemari di dalam kerjasama itu. Kemudian harus ada wawasan yang luas, wawasan yang dalam. Ya, baru kemudian usaha yang berulang dan berkesinambungan. Itulah ta'awun, kerjasama. Bukan cuma sekali dua kali, apalagi di dalam suami istri. Harus ada ta'awun. Harus berulang-ulang dan berkesinambungan. Tikraran, pastimraran. Berulang-ulang dan continue. Baru kemudian non-stop. Ta'awun itu nggak ada hentinya hingga akhir nafas. Nah, karenanya kita membangun teamwork. Teamwork itu tentukan tujuan bersama.
Kemudian empati satu dengan yang lainnya, saling memahami, ngertiin satu dengan yang lainnya, terutama suami dan istri. Kemudian akui peran, Anda punya peran yang beda sama pasangan, ada tugas yang berbeda, tanggung jawab yang berbeda, akui peran, tugas dan tanggung jawab masing-masing. Baru kemudian membuat perencanaan dan program bersama-sama, ya. Jadi apa namanya? Plan the work and work the plan, ya. Yaitu membuat perencanaan dan program sama-sama bareng-bareng dan wujudkan rencana secara bersama-sama. Bukan buat perencanaan, habis itu yang mewujudkan diserahkan kepada salah satunya. Kemudian optimal di dalam berikhtiar. Artinya harus habis-habisan. Itu yang dilihat oleh Allah, bukan hasil. Hasil di tangan Allah. Kemudian responsif satu dengan yang lainnya. Ketika yang satu lelah, yang satu harus apa? Membantu, menolong, ya, Eh, menyokong. Nah, baru kemudian yang terakhir adalah komitmen di atas kebersamaan. Agar kita bisa bersama-sama sebagaimana Allah kumpulkan di dunia hingga di surga. Nah, kemudian yang ketujuh, ya, ilmu dulu sebelum amal. Termasuk dalam pengasuhan. Harus ada ilmu dulu sebelum amal. Ya. Nah, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah membuat bab al-ilmu qoblal qawli wal amal. Bab ilmu sebelum berkata dan beramal. Wa dalilu qauluhu ta'ala. Dalilnya firman Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ya, maka ilmuilah, ketahuilah tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah dan mohonlah ampun atas dosamu. Fabada'a bil ilmi qabla al-qaul wal amal. Ya, dalam ayat ini Allah memulai dengan ilmu dulu baru beramal. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu berkata, al-ilmu imamul amali wal amalu tabi'uhu. Ilmu adalah pemimpin amal, amal adalah pengikut ilmu. Jadi harus ada ilmu dulu yang memimpin. Kalau nggak ada pemimpinnya, bisa kocar-kacir, sesat. Makanya Umar bin Abdul Aziz juga mengatakan, man abadallaha bi ghairi ilmin kana ma yufsidu aktsara mimma yuslih. Siapa yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, maka kerusakannya lebih besar daripada ya apa perbaikannya. Makanya orang yang mendidik tanpa ilmu, sementara mendidik kita tahu ibadah, mengajak kepada Allah, tapi dia lakukan dengan ilmu, maka berbahaya. Ya, karena ya kita perlu untuk senantiasa meminta kepada Allah ilmu dan amal. Inilah di antara hikmah kita minta kepada Allah 17 kali dalam sehari, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus ya Allah. Karena ini jalan yang menghimpun ilmu dan amal. Karena ada orang yang Allah beri, kaum yang Allah beri ilmu, tidak Allah berikan hidayah untuk beramal. Yahudi, Allah murka kepadanya, al-maghdub alaihim. Ada kaum yang Allah berikan semangat beramal, tidak Allah berikan taufik berupa ilmu. Akhirnya dia tersesat. Nah, kita menghimpun ilmu dan amal, tapi ilmu dulu sebelum amal. Kemudian yang kedelapan, di dalam parenting Islam harus ada nizam dan ihtimam, aturan dan perhatian. Anak agar dapat tumbuh dengan baik, maka perlu diberikan aturan dan perhatian. Harus ada aturan. Jangan biarkan anak hidup tanpa aturan. Mulai dari semenjak kecil harus ada aturan, plus perhatian. Anak yang cuma diberikan aturan saja, tanpa perhatian, maka akan cenderung menjadi pemberontak dan menutup diri. Akan tamarrud, akan cenderung memberontak. Cuma dikasih aturan-aturan saja. Kelak dia akan protes, memberontak. Atau dia menarik diri dan menutup dirinya. Sementara anak yang cuma diberikan perhatian, ihtimam, tanpa diberikan aturan, anak akan cenderung tumbuh manja, dependent, artinya tidak mandiri dan tidak tahu aturan. Anak yang diberikan aturan dan perhatian sekaligus akan tumbuh menjadi pribadi yang respectful, bertanggung jawab dan menghormati. Ya. Karenanya harus ada aturan dan perhatian. Kemudian yang terakhir, kita bicara tentang ganjaran nih. Artinya mereka perlu untuk memahami konsekuensi-konsekuensi. Di antara konsekuensi itu, Islam mengajarkan ada namanya konsep reward and punishment, thawab wa iqab. Ya. Ini konsepnya Allah, konsep Rabbaniyah yang berasal dari Allah. Seperti misalnya Allah menciptakan surga. Wa'iddat lil muttaqin, Allah sediakan bagi orang yang bertakwa. Allah menciptakan neraka untuk siapa? Ya, untuk orang-orang yang kafir, yang durhaka. Wa'iddat lil kafirin. Allah ciptakan surga sebagai apa? Thawab, balasan, reward. Allah ciptakan neraka sebagai apa? Ukubah, iqab, punishment. Sesuai dengan amal mereka ketika di dunia. Karena itulah Allah ciptakan surga dan neraka. Surga sebagai reward, neraka sebagai iqab, punishment. Dan
Allah mengutus para nabi dan rasul. Misinya apa sih? Mubasyirin wa mundhirin. Para nabi dan para rasul diutus oleh Allah tujuannya dua, mubasyirin wa mundhirin. Memberikan berita gembira bagi siapa yang bertakwa, beriman kepada Allah dengan balasan ganjaran dari Allah, dan memberikan peringatan bagi mereka yang durhaka, menentang. Makanya ada konsep targhib wa tarhib. Targhib memberikan motivasi, tarhib memberikan ancaman. Memotivasi siapa yang beramal soleh, taat kepada Allah, Allah siapkan ganjaran, hadiah. Tarhib mengancam. Mengancam siapa yang menentang Allah, durhaka, maka Allah akan murka, marah, dan Allah akan berikan adab. Dan ini konsep bermanfaat untuk menumbuhkan apa? Yaitu roja dan khauf. Ini merupakan dua sayap ibadah. Ketika beribadah dan berdoa harus ada roja dan khauf. Kita mengharap Allah agar Allah membalas amal kita, menerima amal kita, dan membalasnya dengan ridhonya, cintanya, rahmatnya, dan termasuk surganya. Dan kita takut akan kemurkaan Allah dan azabnya. Dan kaidah mendasarnya adalah, ini penting, adalah dahulukan reward sebelum iqab. Dahulukan memberikan hadiah sebelum memberikan hukuman. Mengedepankan apresiasi sebelum hukuman. Ya, kemudian mendahulukan motivasi sebelum ancaman. Tapi ini semua pondasinya adalah mahabbah, membangun cinta dulu. Ya. Nah, jadi kita mengedepankan motivasi sebelum ancaman. Nah, ini kenapa double-double ya? Jadi kaidahnya adalah at-targhib ya qabla tarhib. Jadi memberikan motivasi sebelum memberikan ancaman. Demikian pula memberikan hadiah, apresiasi sebelum kita memberikan hukuman, ya. Nah, jadi ini diantara sejumlah langkah-langkah penting di dalam pengasuhan atau parenting Islam. Dan masih banyak sebenarnya langkah-langkah yang lainnya, ya. Namun kita dalam keterbatasan waktu ini, ya kita pilih dan kita gunakan cara yang mudah. Kita ambil dari akronim kata parenting. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan, ya. Untuk berikutnya mungkin ada pertanyaan, silakan. Yang bisa saya jawab, saya jawab. Yang tidak bisa saya jawab, ya harap dimaklumi. Nah, barakallahu fikum jami'an. Baik, Barokallah. Alhamdulillah, jazakallahu khair Ustadz atas materinya. Masya Allah, mohon izin untuk rangkum sedikit dari tadi materi yang sudah disampaikan dari Ustadz. Pertama, tadi sudah dijelaskan apa itu arti tarbiyah, yang salah satunya adalah tarbiyah itu setiap effort yang memberikan pengaruh terhadap potensi, kemudian cara atau metode yang dapat menyokong manusia agar dapat langgeng atau lestari dalam menjaga value-nya. Kemudian disambungkan juga dengan bahwa ini adalah proses parenting yang baik, artinya kita berusaha untuk memaksimalkan potensi anak kita agar dapat berkembang dengan baik insya Allah. Kemudian salah satu pesan penting yang tadi Ustadz sampaikan adalah mendidik anak itu tujuannya untuk apa sih? Yaitu salah satunya adalah untuk menyelamatkan kita di dunia maupun akhirat. Anak itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka amanat ini harus kita kembalikan dalam keadaan sebaik-baiknya kepada pemiliknya. Kemudian tadi ada tujuan pengasuhan juga yang sudah Ustadz sampaikan, yaitu untuk mengaitkan hati, lisan, serta pendengaran, baik itu dimulai dari diri kita sendiri, kemudian juga langsung diaplikasikan kepada anak-anak kita. Tadi juga Ustadz sudah menyampaikan 5 kunci penting dalam mendidik anak, yaitu dilakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bilah atau istianah pada Allah, filah berada di jalan Allah, ma'allah menyertakan Allah dalam setiap aktivitas, serta amrullah. Kemudian tadi yang sudah Ustadz sampaikan juga kaidah parenting, yaitu perbaikan diri sebelum orang lain, kemudian afeksi sebelum kognisi, rahmah sebelum tegas, empati sebelum evaluasi, nasihat setelah memberi teladan, ta'awun dan teamwork bersama suami ataupun istri, kemudian ilmu sebelum amal, nizam dan ihtimam, yaitu aturan dan perhatian, dan terakhir ada ganjaran-ganjaran, reward dan punishment. Masya Allah, sungguh sangat berarti materi tadi yang telah disampaikan Ustadz untuk kami semua. Semoga Allah Ta'ala tolong kita untuk senantiasa perbaiki diri dan dapat menjadi suri tauladan yang baik untuk anak-anak kita nantinya. Amin. Allahumma amin. Baik, ayah bunda dan teman-teman semua, sebelum masuk Q&A, mau info bahwa jangan khawatir, insya Allah akan ada rekaman untuk kajian ini di YouTube Atfal Playhouse nantinya. Mohon ditunggu. Kemudian ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, Ustadz. Kebanyakan di private ke saya. Izin membacakan pertanyaan yang masuk. Yang pertama ada dari Nuni.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuni. Bagaimana memperbaiki kelakuan anak yang kurang bertanggung jawab terhadap segala hal karena kesalahan ortu dalam mendidik anak sejak kecil, dahulu belum mendalami Islam? Dipersilahkan, Ustadz. Naam ya, Toib. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ketika kita sadar anak kita kurang bertanggung jawab, ternyata memang nggak lepas dari kita dan memang demikian kenyataannya. Itu keburukan anak itu nggak lepas dari kita sebagai orang tua. Kemudian dia menjadi anak yang tidak bertanggung jawab atau kurang bertanggung jawab, apalagi dikatakan terhadap segala hal ya. Dan kemudian kita sadar itu nggak lepas dari kesalahan kita, maka bagaimana cara kita memperbaiki anak? Pertama, jangan fokus dulu memperbaiki anak, ya, memperbaiki diri dulu. Karena insya Allah kelak ya, ketika kita lebih mampu memperbaiki diri, insya Allah Allah akan berikan kita kemudahan untuk memperbaiki anak kita. Jadi kita fokus dulu memperbaiki diri. Karena kita sadar nih, kita udah banyak kesalahan. Kita dulu belum paham, belum mendalami Islam. Padahal kata Nabi SAW, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Ya, siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, Allah jadikan dia ngerti tentang urusan agamanya. Dulu kita nggak ngerti tentang urusan agama. Ya, nggak ngerti tentang urusan agama itu berarti tanda Allah tidak menginginkan kebaikan. Alhamdulillah sekarang Allah menginginkan kebaikan untuk kita. Kita ngerti tentang urusan agama kita. Karena itu kita berusaha untuk menjaga agar kita senantiasa diberikan kebaikan oleh Allah. Jadi kita awali dengan terus kita banyak belajar. Dan juga jangan lupa untuk beristighfar, mohon ampun kepada Allah, bertaubat atas ya atas kesalahan kita, atas keteledoran kita ketika kita dulu mendidik anak kita tidak berangkat di atas konsep yang benar. Maka itu satu hal yang harus kita akui itu salah dan kita akui di hadapan Allah. Kita minta ampun kepada Allah karena Allah akan menghisap kita loh. Ya, Allah kelak akan menghisap kita. Karenanya kita bara'atu dhimmah, melepaskan tanggungan di hadapan Allah agar Allah maafkan kita dan kita tidak lagi dihisap oleh Allah karenanya. Jadi kita bertaubat kepada Allah. Kemudian setelah itu baru kemudian kita melakukan pendekatan kepada anak. Nah, setelah kita tadinya memperbaiki diri dengan memperbaiki koneksi kita dengan Allah. Karena apabila kita membangun koneksi dengan Allah, maka kaidahnya adalah man aslaha ma bainahu wa bainallah, aslaha Allahu ma bainahu wa bainan nas. Siapa yang memperbaiki koneksinya dengan Allah, maka Allah akan bantu dia untuk memperbaiki koneksinya dengan selainnya, terutama dengan anak. Ya, karena koneksi yang nggak baik dengan anak, maka sulit anak itu dinasehati, sulit anak itu dikasih tahu, anak akan menjauh. Karenanya perbaiki dulu koneksi. Sebelum koneksi itu tidak terbangun dengan baik, maka akan sulit kita memberikan nasihat. Alih-alih kita fokus kepada memberikan koreksi, sebelum kita koneksi, maka kita awali dulu dengan kita membangun koneksi. Mengawali koneksi anak itu dengan cara kita minta maaf dulu atas kesalahan kita gitu loh. Kita dulu pernah melakukan hal yang keliru, yang salah. Kita minta maaf dulu. Jangan gengsi minta maaf kepada anak. Bahkan itu kebaikan, kita mengajarkan akhlak mulia. Ya, karena meminta maaf akhlak yang mulia, memberi maaf akhlak yang mulia. Kita manusia, kita bisa bersalah. Ketika salah, kita akui kesalahan dan kita minta maaf kepada anak, ya. Ya, baru kemudian setelah itu apa? Setelah itu dengan ilmu yang kita pelajari, ya ilmu itu akan menjadi bimbingan ya, dengan izin Allah, cahaya, maka kita akan bisa melakukan pendekatan yang tepat kepada anak kita. Mulai dari memberikan contoh, mengingatkan dengan cara yang baik, ya. Kemudian juga kita bisa apa namanya mengarahkan dia ya dengan metode-metode yang lebih memikat hatinya dan seterusnya ya. Dan kemudian jangan lupa doa kepada Allah. Itu penting karena faktor utama di dalam keberhasilan pendidikan itu doa. Banyak doa minta kepada Allah ya untuk diri kita dan untuk anak kita. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallahu khair Ustadz atas penjelasannya. Untuk Bu Nuni, semoga insya Allah Allah mudahkan dalam mendidik anaknya dan jawaban Ustadz membantu juga. Kemudian kami lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Ustadz izin, dari Ummu Umar. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Suami saya dalam waktu dekat berencana melanjutkan pendidikan S3 di Saudi untuk bidang teknik kimia. Hal ini dalam rangka ikhtiar agar bisa segera naik haji. Di sisi lain, saya memiliki 3 anak.
Satu anak laki-laki berumur 2 tahun dan 2 anak perempuan berumur 4 bulan. Pertanyaan pertama, seandainya memungkinkan untuk bagi saya mendapat visa keluarga, apakah saya boleh juga ikut haji bila belum selesai periode 2 tahun menyusui? Kedua, jika suami harus pergi sementara di rumah semua akhwat, bagaimana tips mendidiknya sesuai fitrah? Silahkan, Ustadz. Nah, baik ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, eh disinilah pentingnya bersinergi ya di dalam rumah tangga, suami dan istri. Ya, artinya semua keputusan-keputusan, apalagi keputusan besar, itu perlu dimusyawarahkan dalam rangka untuk kebaikan bersama. Jadi jangan sampai sang suami pergi dalam keadaan istri tidak ridho. Ya, demikian pula sebaliknya. Ya, misalnya istri menahan suaminya dalam keadaan suaminya merasa menyesal dan yang semisalnya. Jadi perlu dibicarakan baik-baik. Karena pernikahan itu ya hakikatnya adalah al-musahaba wal muasyarah wal mulazamah. Itu harus ada kebersamaan, ya, tidak terpisah gitu loh. Meskipun memang nggak kita pungkiri ada orang yang bersama fisik tapi hatinya berjauhan. Ya bukan ini yang kita maksud. Atau juga bisa jadi ada orang yang berjauhan fisik tapi hatinya berdekatan. Ini tentunya jauh lebih baik, ya. Nah, namun pernikahan itu ya sebenarnya adalah ya kita bisa bersama dengan pasangan kita gitu loh. Ya kecuali apabila ada kondisi-kondisi apa namanya tertentu gitu kan. Nah, intinya apabila sang istri ridho, suaminya misalnya mau melanjutkan untuk kebaikan, ya maka apapun keputusan di situ ada konsekuensi. Nah, di antara konsekuensinya adalah apa? Adalah suami mungkin akan tinggal berpisah dengan kita, ya, untuk sementara ini gitu loh. Ya, makanya harus harus dengan perasaan optimis ya, kelak Allah akan mengumpulkan kita. Bisa jadi Allah berikan kemudahan, ya bisa jadi Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki, kemudian dia keluarga dari sang suami ini dipanggil tinggal di Saudi. Tinggal di Saudi itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala daripada tinggal di tanah air sebenarnya, ya. Nah, jadi intinya ya itu tadi eh, berusaha untuk mencari apa yang paling baik ya. Kemudian kalau misalnya supaya bisa haji, selama hajinya itu adalah sah ya menurut pemerintah, artinya tidak melanggar aturan, silakan. Dan nggak masalah misalnya si ibu ini dia ketika haji misalnya harus meninggalkan bayinya selama beberapa waktu. Artinya menyapih selama beberapa waktu. Asalkan itu yang pertama dapat izin dari suaminya, yang kedua tidak memadaratkan sang anak, maka boleh-boleh saja. Tapi setelah itu dia kembali menunaikan kewajibannya, ya. Nah, kemudian pertanyaan yang tadi yang kedua tentang ketika misalnya suami jadi berangkat, maka si anak-anak ini akan tinggal dengan kebanyakan perempuan, maka bagaimana supaya ada sosok laki-laki? Alhamdulillah kita berada di zaman yang mana di zaman ini Allah berikan kemudahan teknologi. Meskipun suami ada di luar negeri, tetap kita bisa apa terhubung, bisa video call, ya bisa kita tunjukkan ke anak kita ini nak adalah abi atau ayah, ya. Jadi kita jangan sampai menjadi orang yang terlalu anti dengan gadget atau strict. Itu juga nggak baik. Gadget ada manfaatnya, apalagi di zaman now, anak-anak juga tidak bisa dilepaskan dari gadget. Makanya menjauhkan anak sama sekali dari gadget itu tidak bijak, malah membahayakan. Yang tepat adalah apa? Kita kenalkan dia dengan gadget, tapi kita berikan aturan yang jelas, agar mereka bisa mempergunakan gadget dengan baik dan benar. Nah, demikian pula ketika orang tuanya, ayahnya misalnya ada di Saudi, ya, itu bisa kita gunakan gadget untuk video call. Ya, cuman ya tadi, ya, tetap harus ada aturan. Jadi jangan apa namanya terlalu lama. Nah, ya, khususnya juga bayi, bayi itu juga hendaknya jangan sampai apa namanya terpapar dengan radiasi dari screen ya, screen dari gadget yang dapat membahayakan matanya gitu ya. Tapi kalau dalam hal-hal yang memang singkat boleh-boleh aja. Itu yang pertama. Yang kedua, ya juga bisa misalnya kalau ada bapak mertua atau bapak kita ya kakeknya anak-anak ya kita minta untuk datang ya atau misalnya kita yang datang ke mereka atau ada pamannya ya intinya ada mahram-mahram kita atau keluarga dari suami laki-laki agar anak ini tetap ada interaksinya dengan laki-laki terutama laki-laki yang soleh. Nah ini diantara hal-hal yang bisa kita lakukan gitu ya. Nah dan ini insya Allah juga bukanlah suatu hal yang akan berlangsung terus-menerus ya karena ya apa namanya
kita optimis ya dan kita berharap kepada Allah ya bahwasanya ini hanya temporer dan untuk suatu kebaikan dan Allah akan kumpulkan lagi. Dan kadang-kadang adanya separasi ya, adanya perpisahan itu akan semakin menguatkan cinta daripada terus-terusan ketemu gitu kan. Jadi kadang-kadang pergi sebentar kemudian balik itu yang akan lebih melanggengkan cinta. Karena orang yang mencinta dia akan merindu dan manusia itu punya kelemahan gampang bosan. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallahu khair Ustadz atas jawabannya. Untuk Ummu Omar, semoga jawabannya membantu dan Allah mudahkan dalam memilih keputusannya karena Allah Ta'ala. Ustadz, ini insya Allah masih ada 2 pertanyaan lagi yang cukup panjang. Apakah berkenan untuk dijawab atau Ustadz ada agenda lainkah setelah ini? Iya, jadi singkat aja tadi apa pertanyaan yang panjang tadi. Oh, oke, baik Ustadz. Yang pertama ada dari Khairun Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Semoga Allah senantiasa merahmati para ulama, guru-guru kita, Ustadz Abu Salma dan keluarga, seluruh tim dan kaum muslimin. Dari Khairun Nisa bertanya, Ustadz, bagaimana sebaiknya seorang tante bersikap kepada keponakan laki-lakinya berusia 5 tahun yang sudah mulai kritis mempertanyakan, kenapa tante suruh ingat-ingat Allah terus, tapi mama tidak? Kenapa tante belajar tapi mama tidak? Izin menceritakan kondisinya dari penanya. Saat ini untuk anak tersebut belum mendapatkan teladan pembelajaran agama dari orang tuanya. Sedangkan dari kakek nenek dan tantenya sudah ada, namun intensitasnya tidak bisa sebanyak orang tuanya, sehingga seringkali anak bingung dengan perbedaan kondisi yang ada. Mohon arahannya Ustadz. Semoga Allah mudahkan Ustadz untuk menjawab. Nah, betul ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi anak itu tanggung jawab orang tuanya, bukan tanggung jawab orang lain. Itu secara asal. Artinya nanti yang akan dihisap oleh Allah adalah orang tuanya, bukan Anda. Itu secara asal ya. Tapi kemudian yang kedua, kita sebagai seorang muslim ya, apalagi kita tetap punya hubungan darah, dia adalah keponakan kita. Kita tetap punya kewajiban untuk ya menginginkan kebaikan bagi sang anak tersebut ya. Nah, sehingga ketika dia melakukan kesalahan kita ingatkan. Atau juga kita ingin supaya anak ini bisa menjadi anak soleh meskipun bukan anak kita dan itu tentunya akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kita lakukan. Jadi kita lakukan apa semampu kita. Kalau anak ini misalnya dia banyak bertanya itu lumrah ya. Karena dia mendapatkan inkonsistensi. Misalnya kenapa kok mama kok boleh ini boleh itu, tapi kenapa tante kok nggak boleh ini, apa kok nggak boleh itu. Karena apa? Karena ya secara asal anak itu berada di atas fitrah ya. Dan fitrah itu yang merusak adalah orang tuanya. Nah, ketika ada tanda-tanda kerusakan fitrah, ya, lalu kemudian dia dapati ada hal-hal yang selaras dengan fitrahnya, itu seringkali akan bergolak, ya, di dalam dirinya. Karena itu makanya kita nggak ada masalah untuk eh, turut dalam hal ini sebenarnya bukan bukan ini ya, bukan mendidik secara langsung ya, tapi masuk ke bagian memberikan nasihat, ya, atau amar ma'ruf nahi mungkar, ya, termasuk kepada anak-anak, ya. Kita ingin mengajarkan kebaikan-kebaikan pada anak tersebut. Kalau dia misalnya bertanya ini dan itu, ya sebenarnya apapun pertanyaannya, kalau kita punya ilmunya, kita akan bisa menjawab. Ya, insya Allah kita akan bisa menjawab. Allah akan berikan kemudahan bagi kita untuk menjawab. Mungkin yang jadi dilema adalah ketika dia langsung mempertanyakan kenapa mama begini, kenapa kok mama begitu. Nah, kita nggak kepingin anak ini menjadi membenci mamanya. Karena itu pendekatannya adalah apa? Ya, yang pertama adalah kita fokus untuk menautkan anak ini dengan penciptanya Allah. Ya, itu yang paling penting. Kemudian yang kedua, ya, kita tetap harus ajarkan bahwasanya ya dia harus menyayangi orang tuanya, ya termasuk ibunya. Kemudian yang ketiga, ketika dia mendapati hal yang kontradiksi antara nasihat tantenya dengan apa yang ditunjukkan oleh mamanya, ya adalah kita tetap harus bersikuku yang hak itu hak, yang batil itu batil. Jadi kalau misalnya mamanya keliru ya kita harus jelaskan itu keliru. Tapi yang keempat adalah ketika anak ini menghadapi kesalahan yang kita ajarkan adalah supaya dia tidak membenci pelaku atau membenci orang tuanya atau mamanya, tapi kasihan dengannya.
sayang dengannya. Baru kemudian kita ajarkan yang kelima agar dia menunjukkan kasih sayangnya diantaranya dengan mau beramar ma'ruf nahi mungkar. Iya, karena Luqman alaihissalam juga menasihati anaknya untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Wahai nak, tegakkan salat, ajak kepada yang ma'ruf, cegah dari yang mungkar. Siapa tahu itu bisa menjadi sebab hidayah. Anak mengingatkan ibunya, ya misalnya, "Ma, jangan main TikTokan terus, Ma. Ma, jangan joget-joget aja, Ma." Misalnya, ya kan? Kamu tuh masih kecil gini-gini, ibunya marah-marah. Yang apa namanya? Itu ya konsekuensi. Makanya di akhir nasihat Luqman mengatakan wasbir ala ma asabak, dan bersabarlah nak atas apa yang akan menimpa engkau gitu loh. Ya, jadi ya kita tetap ajarkan dan kita nggak usah khawatir kalau misalnya ibunya marah-marah kepada kita atau tersinggung. Karena kita tidak melakukan kesalahan. Malah kita berupaya melakukan kebaikan dan insya Allah kebaikan itu bisa memberikan manfaat untuk sang anak dan juga untuk ibunya tadi gitu loh. Karena kita nggak perlu khawatir, jangan sampai kekhawatiran kita nanti dimarahi, kita nanti dijauhi, kita nanti dicemooh atau lain sebagainya, itu menyebabkan kita akhirnya surut mundur untuk melakukan yang benar dan yang baik. Jangan sampai itu ya seperti itu. Karena ya ketika Anda punya andil di dalam memberikan uh, warna-warna kebaikan pada sang anak ini, insya Allah itu suatu hal yang tidak akan sia-sia. Ya, nah, wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallahu khair Ustadz Baik, untuk ini ya mungkin pertanyaan terakhir ini ya. Ini ya, saya lihat ada di chat ya ya dari betul Ustadz untuk apa namanya? pertanyaan dari Reinata. Uh, uh, Ya, Assalamualaikum. Semoga Ustadz dan panitia dalam keadaan sehat. Saya Renata ingin bertanya bagaimana cara untuk melatih kelemah lembutan hati maupun perbuatan. Karena di lingkungan sekitar kita tidak terbiasa tumbuh atau terpapar dengan kelemah lembutan. Silahkan Ustadz. Nah, untuk ya. Jadi secara tabiat asal manusia itu cenderung kepada kelemah lembutan. Ya, asalnya manusia, semua manusia cenderung kepada kelemah lembutan. Itu bagian yang fitrawi. Manusia tidak lemah lembut karena memang banyak faktor, lingkungan, pola asuh dan lain sebagainya. Akhirnya dia tidak terbiasa. Makanya kata Nabi, man la yarham la yurham. Kemudian yang kedua, manusia diciptakan itu dalam keadaan bodoh, tidak punya ilmu. Makanya Allah berikan kita sarana, alat untuk bisa belajar, yaitu pendengaran, penglihatan, dan pemahaman, agar kita bisa punya ilmu. Yang menarik di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab Adabul Mufrad, ya Nabi SAW pernah mengatakan al ilmu bita'allumi wal hilmu bitahallumi. Ilmu itu diperoleh dengan cara belajar. Kalau Anda pingin supaya punya ilmu harus belajar, menuntut ilmu. Nggak mungkin ilmu tiba-tiba datang. Ya ilmu apa laduni itu nggak ada di dalam Islam, nggak ada. Ya itu kalau ada orang tiba-tiba dia bisa ngomong bahasa Arab, bisa ini, sementara dia nggak bisa, itu gangguan jin. Ilmu laduni tidak ada. Ya, nah karena ilmu itu diperoleh dengan cara belajar, menuntut ilmu, harus menuntut ilmu. Ya, nah kemudian kata Nabi yang kedua, wal hilmu bitahallumi. Kelemah lembutan itu diperoleh dengan cara berlatih. Artinya kalau kita merasa kita ini orangnya kaku, kasar, keras, alhamdulillah kita sadar diri nih, kita ternyata orang yang tidak lemah lembut. Dan itu bisa dilatih. Karena kelemah lembutan itu ya ada dua sisi. Sisi yang memang Allah sudah ciptakan seseorang itu berada di atas kelemah lembutan. Ini karunia baginya. Dan ada orang yang untuk lemah lembut dia perlu berusaha. Itulah yang disebut dengan kelemah lembutan dengan cara ikhtiari atau iktisabi. Jadi perlu belajar untuk berlemah lembut, berlatih untuk berlemah lembut. Untuk bisa berlatih berlemah lembut, ya tentunya harus belajar ilmu yang menjadi pondasinya, ya. Ya, jadi yang akan menjadi bimbingannya adalah ilmu, ya. Karena ilmu ini yang akan membimbing seseorang untuk bisa belajar lebih banyak bersabar, belajar untuk lebih banyak qanaah, belajar untuk lebih banyak apa namanya berhusnudzon dan seterusnya. Itu kembali kepada ilmu. Karena yang orang yang belajar beda sama orang yang tidak belajar, ya. Nah, juga termasuk ketika Anda belajar, ilmu itu akan jadi bimbingan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah banyak baca ya buku-buku yang berbicara tentang hati, tentang tazkiyatun nufus, tentang masalah adab dan akhlak yang dapat melembutkan hati. Ya, baca sejarah sirah nabawiyah, baca kisahnya orang-orang soleh, baca kisah-kisah nyata yang muathiro, yang inspiratif, yang bisa memberikan, itu yang akan bisa mempengaruhi jiwa seseorang, yang akan menginspirasi seseorang.
Karena nggak sedikit orang yang tadinya mungkin cenderung kasar. Akhirnya ketika dia belajar, dia mempelajari dari buku-buku sejarah dan semisalnya, ya akhirnya dia bisa merubah. Kemudian yang terakhir banyak berdoa kepada Allah. Minta kepada Allah agar Allah menjadikan hati kita lembut, agar Allah membimbing dan meluruskan lisan kita, agar perkataan kita bisa menjadi perkataan yang lembut, agar Allah juga memberikan bimbingan bagi tubuh kita, agar tubuh kita bisa menjadi lembut. Ya, intinya selama kita mau berusaha, ya Allah akan berikan kemudahan. Ya, jadi man jadda wajada. Siapa yang mau bersungguh-sungguh dia akan dapat. Berusaha, berlatih. Kalau kita ingin lemah lembut, insya Allah kita akan bisa lemah lembut. Apalagi terhadap anak kita. Nah, Allah alam bisawab. Mungkin ini bisa saya sampaikan ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, tentunya yang hak datangnya dari Allah Azza wa Jalla, yang batil datangnya dari diri saya pribadi. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Barakallahu fikum jami'an. Untuk penutup, waktu dan tempat saya serahkan kembali kepada moderator dan saya mohon diri dari majelis ini. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wafik barokallah, Ustadz, jazakallahu khair atas waktunya. Masya Allah, Alhamdulillah teman-teman, ayah bunda semua, kajian kali ini telah selesai. Kemudian saya juga mau mengumumkan, Masya Allah, selamat Barakallahu Fik juga untuk Ukhainata telah berhasil mendapatkan satu buku mencetak generasi Robbani. Untuk selanjutnya, silakan DM Instagram Atfal Playhouse dengan format pemenang Zoom kajian, nama, no HP, kemudian alamat lengkapnya. Kami tunggu ya. Alhamdulillah juga teman-teman, terima kasih atas waktu yang telah diberikan untuk teman-teman semua telah mengikuti kajian ini. Kemudian izin dari Atfal juga ingin menyampaikan nih bahwa insya Allah dari Atfal Playhouse di bulan ini ada kelas yaitu dengan tema Hewan Darat dan Laut Ciptaan Allah hari Sabtu tanggal 30 September 2023 dari jam 4 sampai setengah 6 sore di Main Cama-Cama Studio Bandung. Insya Allah seatnya hanya tinggal satu lagi, dapatkan harga spesial, yaitu sebesar 170.000 bagi satu orang tercepat yang ikut kajian hari ini. Caranya mudah sekali, yaitu silahkan screenshot bukti ikut kajian dan share ke admin Atfal Playhouse untuk pendaftaran kelas, yaitu ke Dila 0812 8842 1686 atau silahkan DM ke Atfal Playhouse juga. Kemudian jangan lupa juga kami ada grup community, yaitu kalau misalnya teman-teman mau bergabung atau follow juga Instagram kami di Atfal Playhouse. Kemudian juga silakan bergabung di grup Atfal Playhouse Community, yaitu bisa dengan langsung klik link bit.ly/Atfal Playhouse Community atau bila butuh bantuan silakan DM melalui Instagram Atfal Playhouse. Alhamdulillah, terima kasih ayah bunda dan teman-teman semua. Semoga Allah berikan kita ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Apa yang disampaikan Ustadz menjadi salah satu hal pembelajaran baik untuk kita semua. Insya Allah sampai jumpa lagi di kajian series Atfal Playhouse berikutnya. Jazakumullahu khair. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Jangan lupa tetap stay tune di grup Atfal Playhouse Community untuk informasi kelas, kajian, tips, dan ilmu parenting. Mari kita ucap doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Atfal Playhouse undur diri.